Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan memasuki pembelajaran bahasa Sunda ya. Sekarang jamnya pembelajaran bahasa Sunda. Kita lihat dulu pembelajaran bahasa Sunda. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasa Sunda, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan sebentar ya. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran bahasa Sunda, yaitu pembelajaran bahasa Sunda pembelajaran muatan pelajaran bahasa Sunda kelas 3 semester ganjil ya, masih semester ganjil. Pengajaran 4 gotong royong. Nah, di sini masih gotong royong, tapi nanti pembahasan subtemanya yaitu panyung sing basa jeung panggelar basa. Nah, lihat coba di sini di bukunya ya. Silahkan bukunya untuk dibuka. Nah, di sini halaman 41. Nah, sekarang 41 bagian C. Nataan kalimat jembar ya. Nah, halaman 41 yaitu nataan kalimat jembar. Nah, berarti nyusun kalimat di sini, nyusun kalimat luas. Nah, berarti jembar itu luas. Nih, menyusun kalimat luas. Nah, di sini ya. Nah, nataan itu nyusun. Nah, berarti nyusun kalimat luas. Nah, kalimat ieu dihandap kagolong kana kalimat salancar jembar. Pek titenan ku hidep nepi ka kaharti. Nah, nepi ka kaharti. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini kalimat ini di kalimat di bawah ini tergolong kepada kalimat ya, kalimat jembar saat ini. Nah, salancar itu saat ini di sini ya. Kalimat jembar saat ini. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, coba perhatikan sama kalian sampai nepi itu sampai ya, sampai sampai dimengerti. Nah, seperti itu. Kakaharti itu dimengerti ya. Titenan itu perhatikan, ku hidep nepi ka dimengerti ya, sampai ka dimengerti. Nah, seperti itu. Jadi kalimat ieu dihandap kagolong karena kalimat salancar jembar. Nah, berarti kalimat di bawah ini tergolong kepada kalimat kalimat jembar saat ini gitu. Coba perhatikan ya, coba perhatikan atau coba simak lah, coba simak sama kamu sampai ya, coba simak sama kalian sampai dimengerti. Nah, seperti itu. Di sini satu murid ya, hiji murid SD Banjarsari geus ngarumpul di sekolah. Nah, berarti satu siswa SD Banjarsari sudah berkumpul di sekolah. Nah, nomor 2 ya, nuka 2 tabuh 10 rombongan geus nepi ka tempat nu dijugjug. Nah, di situ ya. Tabuh 10 rombongan geus nepi ka tempat nu dijugjug. Nah, berarti nomor nuka 2 ya, nomor yang kedua pukul 10 rombongan sudah sampai ke tempat yang dituju ya. Dijugjug itu dituju. Mas nih. Dijugjug itu dituju. Jadi tabuh 10 rombongan geus nepi ka tempat nu dijugjug. Nah, berarti pukul 10 rombongan ataupun ya rombongan sudah sampai ke tempat yang dituju. Nah, lalu pancen hidep. Nah, berarti tugas kamu atau tugas kalian. Ayeuna pek kelengkapan kalimat ieu dihandap pigawe dina buku pancen hidep. Nah, berarti sekarang silahkan lengkapi kalimat di bawah ini. Nah, lengkapan itu lengkapi ya, lengkapi kalimat di bawah ini.
kerjakan di buku tugas kalian. Nah, berarti dikerjakan di buku tugas bahasa Sunda ya kalian ya. Di situ pancen itu tugas ya. Buku tugas, awas. Ataupun buku paket, kalau cukup buku paket juga nggak apa-apa, tapi kalau nggak cukup buku tugas aja. Lalu contoh. Nah, contoh itu contoh. Satu atau hiji di buruan. Nah, berarti ini satu itu di buruan. Di buruan itu di halaman. Nah, berarti Hasan keur ulin titik-titik. Nah, berarti Hasan keur ulin di buruan. Nah, berarti Hasan lagi bermain di halaman. Nah, ulin itu bermain ya. Keur itu berarti lagi ya. Hasan lagi bermain di halaman. Dua, mangkukna. Nah, mangkukna nih. Mangkukna ini bukan nama orang ataupun bukan nama apa, tapi nama hari ke belakang 2 hari ya. Berarti mangkukna itu 2 hari ke belakang. Nah, gitu aja ya. Mangkukna 2 hari ke belakang. Nah, di sini 2 hari ke belakang itu jadi bukan kemarin ya. Kalau kemarin itu kamari, tapi kalau untuk 2 hari ke belakang mangkukna. Nah, gitu ya. Nah, di sini mangkukna dadi dirawat mangkukna dadi dirawat di rumah sakit. Nah, jadi mangkukna dadi titik-titik dadi dirawat di rumah sakit. Nah, lalu mangkukna dadi dirawat di rumah sakit. Nah, berarti mangkukna hari itu berarti 2 hari ke belakang dadi dirawat di rumah sakit. Nah, jadi gitu kan. Jadi mangkukna itu jadi enak tuh. 2 hari ke belakang dadi dirawat di rumah sakit. Nah, itu artinya mangkukna itu 2 hari ke belakang, awas ya. Nah, mangkukna itu 2 hari ke belakang. Kalau di buruan di halaman. Nah, itu mah sudah ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, kalian kerjakan seperti contoh. Nah, ada pigawe kawas contoh di luhur, tulis dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan seperti contoh di atas, tulis di buku tugas ya pancen itu. Tapi di sini masih bisa spek ini ya, untuk garis ini ya, untuk garis ini. Sebentar, apa ada ini dulu. Assalamualaikum. Iya, iya, Bu. Oh ya, ya, iya lagi ngejium gitu. Ah ya, iya kalau gitu nggak apa-apa. Ah ya, ah, iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Bu. Ya, iya, iya sama-sama Bu. Ya nggak apa-apa Bu, ya nggak apa-apa. Ya nggak. Iya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf tadi ada telepon dulu sebentar ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, di sini di buku bahasa Sunda juga cukup gitu ya. Nah, di sini isuk-isuk. Nah, berarti isuk-isuk itu pagi-pagi. Nah, jadi eh, titik-titik galih geus indit ka sakola. Nah, berarti isuk-isuk galih geus indit ka sakola. Nah, berarti pagi-pagi galih sudah pergi ke sekolah. Lalu nomor no kedua nya, no kedua. Nah, sekarang jadi yang kedua, Pageto. Nah, Pageto nih, Pageto itu 2 hari ke depan. Nah, sekarang itu Pageto itu 2 hari ke depan ya. Awas, tadi kan apa namanya mangkukna itu 2 hari ke belakang. Nah, kalau sekarang 2 hari ke depan. Jadi Pageto itu ya. Jadi bukan besok. Kalau besok itu berarti 1 hari. Nah, kalau ini 2 hari ke depan yaitu Pageto ya namanya. Pageto ulangan bahasa Sunda. Nah, berarti 2 hari ke depan akan ulangan bahasa Sunda ya, bahasa Sunda. Nah, seperti itu ya. 2 hari ke depan dan 2 hari ke depan ulangan bahasa Sunda. Nah, seperti itu ya. Pageto itu 2 hari ke depan. Jadi Pageto ulangan bahasa Sunda. Nah, berarti 2 hari ke depan ulangan bahasa Sunda. Nah, seperti itu. Lalu nomor ujian ya, ulangan itu ujian. Lalu nomor nu katilu, yaitu nomor ketiga,
ka Museum Mandala Wangsit. Nah, ini ka Museum Mandala Wangsit nama tempat, sudah jangan diartikan gak apa-apa. Nah, lalu di sini murid SD Geger Kalong rek piknik ka Museum Mandala Wangsit. Nah, jadi siswa SD Geger Kalong akan berwisata ataupun akan study tour ataupun akan piknik juga sama kan ya tahu. Jadi akan study tour, akan berwisata ke Museum Mandala Wangsit. Nah, seperti itu. Lalu saja jalan. Nah, berarti saja jalan nih. Saja jalan itu sepanjang jalan artinya ya. Saja jalan itu sepanjang jalan. Kalau murid SD tadi kan saja jalan yaitu sepanjang jalan. Nah, barudak saja jalan galecok ngarobrol. Nah, berarti di sini anak-anak sepanjang jalan. Nah, galecok ngobrol itu saling obrol ya, saling mengobrol. Nah, jadi anak-anak sepanjang jalan saling mengobrol. Nah, galecok ngobrol itu saling mengobrol gitu ya. Lalu sekarang nomor nu kelima ya, nomor kelima harita. Nah, berarti harita itu dulu ya ataupun baru kemarin gitu atau dulu lah. Harita itu bisa dulu lah, harita itu dulu ya. Harita dunga kakara asup sakola. Nah, berarti dulu dunga itu nama orang, harita itu dulu ya, dulu dunga baru masuk sekolah. Nah, kakara asup itu baru masuk ya, sekolah itu sekolah. Nah, berarti dulu dunga baru masuk sekolah. Nah, lalu sekarang anu nomor kagenep. Nah, itu nomor ke-6 ya, ke-6 ya. Tabu opat sore. Nah, ini tabu opat sore ya, bukan tabu opta, bukan. Jadi tabu opat sore. Nah, tabu opat sore berarti jam 16 ya kalau untuk bahasa Indonesia. Jadi tabu opat sore. Nah, jadi barudak tabu opat sore geus baralik latihan rampak sekar. Nah, berarti anak-anak, barudak itu anak-anak ya. Anak-anak tabu opat sore jadi pukul 4 sore. Nah, sudah pulang, barang itu pulang ya, sudah pulang latihan rampak sekar. Nah, rampak sekar itu berarti tarian rampak sekar ya, seperti itu. Tarian rampak itu tarian. Nah, jadi tarian rampak sekar. Jadi baru anak-anak pukul 4 sore sudah pulang latihan tarian sekar. Nah, rampak sekar itu tarian ya. Lalu nomor nuka 7 ya, nomor nuka 7 nyaeta ka perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Nah, berarti ka perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Nah, ini nama perpustakaan ya. Jadi jangan diartikan juga nggak apa-apa. Jadi ka perpustakaan Dodi Tisna Mijaya ya, Tisna Mijaya gitu. Tisna Mijaya. Nah, itu nama tempat ya, nama tempat perpustakaan. Jadi gini aja, barudak ngadon maca ka perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak ngadon maca itu berarti membaca ya, untuk membaca. Jadi barudak ngadon maca. Nah, berarti anak-anak ingin membaca ya, ingin membaca atau ngadon itu ingin membaca ya. Barudak ingin membaca ke perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Oh, berarti ngadon itu hanya atau cuma membaca ya, cuma membaca, cuma bisa cuma juga ngadon itu. Ngadon itu istilahnya istilah ngadon niis. Nah, berarti istilahnya ngadon ngiyuhan. Nah, berarti hanya ngiyuhan saja gitu kan. Itu berarti barudak ngadon maca ka perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Nah, berarti anak-anak ingin membaca atau hanya membaca ke perpustakaan Dodi Tisna Mijaya. Nah, seperti itu. Lalu nomor 8 di YPK. Nah, di YPK itu singkatan sebenarnya. Kalau YPK itu yayasan apa nih, di yayasan penari penari apa ya, ini singkatan nih sebenarnya ya, singkatan di YPK itu. Jadi barudak lalajo wayang di YPK. Nah, jadi anak-anak menonton wayang di YPK. Nah, seperti itu.
Ini tempat ya, YPK itu nama tempat singkatannya. Lalu nomor 9, Tiharita. Nah, Tiharita itu dari dulu. Nah, Tiharita itu dari dulu. Kalau ini harita itu dulu, kalau ini dari dulu. Nah, Tiharita karena ada ti itu bisa dari ya, dari dulu. Jadi Tiharita Ahmad resep karena tembang tehnya. Berarti dari dulu Ahmad resep ya, resep itu suka ya, suka ke lagu teh. Nah, ke karena tembang itu lagu ya, karena tembang tehnya berarti lagu ataupun musik lah gitu ya. Jadi dari dulu Ahmad suka ke lagu ke lagu itu gitu, ke tembang itu ataupun ke lagu itu atau ke musik itu ya, seperti itu ya. Tembang lah, tembang itu lagu, isi lagu. Nah, lalu nomor nu ke-10 ya, nomor 10 yaitu dina tahun 1920 ya, 1820 ya. Berarti dina tahun 1820 Pak Oto kenging ijazah di sekolah guru. Nah, berarti dina tahun 1920 berarti pada tahun ya, pada tahun berarti ya, dina itu dina tahun 1920 berarti pada tahun 1920 Pak Oto mendapatkan ijazah dari sekolah guru. Nah, berarti dari sekolah guru itu sekolah pendidikan guru ya. Jadi dari ya dina tahun itu pada ya, dina tahun 1920 itu pada tahun ya, pada tahun 1920 Pak Oto kenging ijazah di sekolah guru. Nah, berarti pada tahun 1920 Pak Oto mendapatkan ijazah dari sekolah guru. Nah, seperti itu. Sekarang aksara D ya, nomor KD atau aksara KD bagian gede. Ngalengkapan kalimat jembar ku aksara gede. Nah, berarti sekarang ngalengkapan berarti melengkapi kalimat luas ya, kalimat luas oleh huruf besar. Nah, awas nih, oleh huruf besar. Aksara gede itu huruf besar ya, awas. Ngalengkapan kalimat jembar ku aksara gede. Nah, berarti ngalengkapan kalimat luas, kalimat jembar itu kalimat luas ku huruf besar ya, huruf besar. Nah, lalu di sini titenan contoh kalimat ya dihandap. Nah, berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Contoh yaitu contoh 1, Didi nyaba ka Bandung kamari. Nah, lalu Didi nyaba ka Bandung kamari. Nah, berarti Didi itu D-nya gede ya, besar karena ini apa namanya? Nama orang, lalu Bandung itu nama tempat ya. Jadi nama tempat dan nama orang itu besar huruf pertamanya. Nah, di sini Didi nyaba ke Bandung kemarin. Berarti Didi nyaba itu main aja, main ke Bandung main ke Bandung kemarin ya. Kemarin itu kemarin. Jadi Didi main ke Bandung kemarin ya. Nyaba itu main ataupun jalan-jalan boleh, bisa di situ nyaba itu. Lalu nomor 2. Nih contohnya lagi. Barudak latihan ngojay di Karang Setra. Nah, berarti barudak itu karena dari awal kalimat ya, dari awal kalimat huruf B-nya harus besar ya. Jadi barudak latihan ngojay di Karang Setra. Nah, di Karang Setra itu nama tempat ya, nama tempat lagi nih. Di Karang itu nama tempat, Setra itu nama tempat juga. Jadi Karang Setra disambungkan. Jadi barudak latihan ngojay di Karang Setra. Nah, berarti anak-anak latihan ngojay itu berenang ya, latihan berenang di Karang Setra. Nah, seperti itu. Karang Setra itu tempat berenang tapi namanya Karang Setra, seperti itu. Kita lanjut ya. Pigawe kawas contoh di kawas contoh dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan seperti contoh di buku tugas. Nah, ini di buku tugas ya. Kerjakan di buku tugas saja, jangan di buku ini. Kalau ini buku tugas karena tidak akan cukup. Nah, seperti contoh di sini. Oh, ternyata nggak ada contohnya di sini, nanti ya. Berarti isukan barudak kelas tilu reka museum Sri Baduga. Nah, berarti nomor hiji isukan barudak kelas tilu reka museum Sri Baduga. Nah, berarti isukan itu besok ya. Nah, I-nya gede ya, besar ya I-nya. Lalu barudak tidak, kecil aja. Lalu kelas juga kecil, tilu juga kecil. Reka museum Sri Baduga. Nah, baru K museum. Nah, museum itu M-nya besar, Sri Baduga juga S-nya besar. Nah, jadi
isukan barudak kelas 3 rek ka museum Sri Baduga. Nah berarti besok anak-anak kelas 3 mau ke museum Sri Baduga. Nah berarti S-nya gede, M-nya gede, dan I-nya gede. Yang lain tidak gede, tidak besar ya, tidak besar. Berarti yang besarnya I ya, huruf I, huruf M, dan huruf S. Nah yang lainnya. Sekarang nomor 2. Nah, silakan nomor 2 ditulis di buku tugas masing-masing ya. Nah, Bapak akan artikan saja. Nah di sini nomor 2. Nomor 2 Bapak akan artikan saja. Nih nomor 2. Dadang ker ka pasar baru. Nah berarti Dadang nama orang, ker itu lagi ka pasar baru. Nah ka pasar itu nama tempat. Silakan boleh P gede, B gede gitu ya, besar. Jadi nama orang, nama tempat, silakan bagaimana ya, tadi udah dijelaskan. Nah jadi Dadang ker ka pasar baru. Nah berarti Dadang lagi ke pasar baru. Lalu nomor 3. Udin ker sasapu di sekolah. Nah berarti Udin lagi menyapu di sekolah. Nah berarti Udin itu nama orang, di sekolah itu nama tempat. Silakan ya. Lalu nomor K4. Bu guru nerangkeun pupu ka murid kelas 3. Nah berarti di sini hanya depan kalimat saja. Nah bagaimana depan kalimat saja? Ini ya, yang ini, yang itu enggak. Nih mana sih, ntar. Oh ini nih, ntar dihapus dulu, harus dihapus dulu nih. Nah berarti hanya nama hanya di depan kalimat saja. Nah bu guru nerangkeun pupuh ka murid kelas 3. Nah berarti bu guru menjelaskan pupuh ke kelas 3 ya, ke kelas 3. Menerangkan itu menjelaskan. Lalu nomor 5. Pandu meuli mangle ti Palasari. Nah berarti Pandu itu nama orang, dan juga di awal kalimat bagaimana meuli mangle. Nah itu mah tidak lah, meuli mangle ti pasar Palasari. Nah di pasar itu tempat, Palasari itu, ti Palasari itu tempat ya. Silakan bagaimana, kalau tempat bagaimana juga, gede atau kecil ataupun besar hurufnya ya. Jadi Pandu meuli mangle ti Palasari. Nah berarti Pandu membeli bunga-bunga harum bunga-bunga harum dari Palasari. Nah mangle itu sejenis bunga-bunga harum yang untuk bunga-bunga harum yang untuk untuk makam, biasanya seperti itu, untuk tabur bunga lah gitu istilahnya. Untuk tabur bunga itu pakai mangle ya, seperti itu. Kalau bahasa yang lainnya itu rurujakan gitu istilah. Kalau bahasa Sunda Indonesia Betawi rurujakan seperti itu. Tapi bukan rujak yang itu, tapi ini namanya bunga yang harum-haruman ya, disatukan itu untuk tabur bunga ya. Mangle itu untuk tabur bunga seperti itu ya, tabur bunga di makam ataupun di kuburan seperti itu ya. Nah itu mangle namanya kalau bahasa Sunda ya. Beli mangle di mana? Di dekat itu katanya, di dekat makam itu banyak. Nah itu sejenis itu. Jadi untuk tabur bunga ya, untuk tabur bunga itu bunga-bunga yang harum, itu namanya tabur bunga kalau di mangle itu gitu kan, bahasa Sundanya ya, seperti itu. Lalu nomor kagenep ya, nomor 6. Jajat keur nulis dina meja. Nah berarti Jajat itu nama orang. Nah bagaimana? Lalu keur nulis dina meja. Nah meja itu tempatnya itu ini kecil aja, nggak jadi besar ini kalau kecil aja hurufnya ya. Jadi Jajat keur nulis dina meja. Jadi Jajat lagi nulis di meja gitu. Nomor 7 ya, nomor 7. Tati keur mantuan indungna bebersih di imah. Nah berarti 7 itu Tati itu nama tempat ya, nama orang, keur mantuan indungna bebersih di imah. Nah di imah, paling di imah bisa di imah ya, itu huruf besar. Jadi Tati lagi membantu ibunya bebersih itu bersih-bersih di rumah. Nah seperti itu ya. Jadi Tati lagi membantu ibunya bersih-bersih di rumah. Nah bebersih itu bersih-bersih di rumah ya. Lalu nomor 8 ya, 8. Nah, hidup kudu getol ngapalkeun ambeh naik kelas. Nah hidup itu karena di awal kalimat, jadi hidup itu
dan juga untuk menjelaskan nama orang ya, nama atau untuk tujuan orang. Jadi hidup kudu getol ngapalkeun ambeh naik kelas. Nah berarti kamu ya harus rajin, getol itu rajin ya, harus rajin menghafal ambeh itu supaya naik kelas. Nah supaya naik kelas itu ya. Jadi kelasnya enggak, jadi hidupnya aja nih yang ini ya. Nah hidupnya. Lalu nomor 9, bulan hareup barudak kelas 3 rek ulangan. Nah ini awal kalimat juga, dan juga ini nama bulan ya, bukan nama bulan ya, nama awalan bulan ini besar juga. Nah jadi bulan hareup barudak kelas 3 rek ulangan. Nah berarti bulan depan anak-anak kelas 3 mau ujian. Ulangan itu ujian ya, ulangan itu ujian. Nomor nu ka-10, murid kelas 3 keur diajar bahasa Sunda mani saregep pisan. Nah jadi murid itu berarti awal kalimat. Nah bagaimana awal kalimat? Nah kesininya tidak ada yang gede, tidak ada yang besar ya. Jadi siswa kelas 3 keur itu lagi diajar, lagi belajar bahasa Sunda meuni saregep pisan. Nah berarti meuni itu memperhatikan ya, memperhatikan banget lah gitu, memperhatikan. Meuni saregep pisan, memperhatikan. Saregep juga bisa memperhatikan. Saregep ya, memperhatikan banget. Nah memperhatikan pisan, memperhatikan ya, sangat memperhatikan ya gitu. Jadi sangat memperhatikan atau sangat menyimak lah, boleh menyimak. Saregep itu bisa menyimak ataupun memperhatikan. Jadi siswa kelas 3 siswa kelas 3 lagi belajar bahasa Sunda, sangat memperhatikan ya, sangat memperhatikan. Mani saregep pisan, jadi sangat memperhatikan atau sangat menyimak ataupun gitu, sangat menyimak. Nah sangat menyimak seperti itu. Lalu yang selanjutnya aksara ya, itu bagian ya, aksara ngagunakeun narangken hareup silih. Nah sekarang ngagunakeun narangken hareup silih. Nah berarti menggunakan kata-kata ya, kata depan silih. Nah menggunakan narangken itu bisa kata-kata lah gitu ya. Narangken itu kata-kata ya. Ngagunakeun kata-kata depan silih ya, menggunakan kata depan lah gitu aja lah, menggunakan kata. Narangken itu kata ya, menggunakan kata depan silih. Nah berarti ngagunakeun kata depan silih. Nah silih itu bisa artinya saling. Nah silih itu bisa artinya saling ya, kalau bahasa Indonesia saling. Nah di sini kita lanjut. Di sini ngagunakeun silih itu bisa kata saling ya, awas. Titenan contoh kalimat ieu dihandap. Nah berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini ya. Ini di bawah boleh gitu juga, ataupun di bawah ini juga boleh. Lalu contoh, yaitu contoh. Markus jeung Dino silih udag di lapangan. Nah silih udag di lapangan. Nah awas nih, kata Bapak juga tadi silih itu saling ya. Jadi Markus jeung Dino saling berlarian di lapangan ya, saling berlari ya, saling berlari di lapangan. Udag itu ngudag lah ya, ngudag gitu, saling ngudag-ngudag lah gitu. Kalau ngudag itu berlari ya, saling berlari gitu, saling berlari di lapangan. Ngudag itu biasanya berlari. Jadi Markus jeung Dino saling berlarian di lapangan. Nah silih udag-udagan itu berlarian ya, lari ke sini lari ke sana gitu kan, saling berlari lah gitu, saling berlarian. Betul seperti itu. Lalu tadi Nina jeung Ira silih teuteup wae. Nah tadi Nina jeung Ira silih teuteup wae. Nah berarti tadi Nina dan Ira saling menatap saja. Nah wae itu saja kan bisa. Teutup itu menatap ya, awas, menatap. Teutup itu menatap. Nah berarti tadi Nina jeung Ira silih teutup wae. Nah berarti tadi Nina dan Ira saling menatap saja. Nah ini itu saling menatap saja. Nah contohnya seperti ini, pancen hidup. Nah pek ayeuna jieun kalimat dumasar kana kecap nu ngandung ngaran rarangken silih.
Nah, rarangkeun silih ieu dihandap pigawe dina buku pancen. Nah, berarti coba sekarang buat kalimat dumasar itu berarti apa namanya? Dumasar karena kecap. Nah, berarti dumasar itu sesuai ataupun menurut ya, menurut kecap ya, dumasar itu eh, menurut kecap atau menurut kata nu ngandung larangken silih. Nah, nu ngandung itu yang mengandung kata-kata silih di bawah ini. Nah, gitu berarti kata-kata ini di bawah ini. Ya, kata-kata silih di bawah ini. Nah, berarti coba sekarang buat kalimat menurut kata-kata yang mengandung kata silih di bawah ini. Nah, ini katanya ada nih di sini ya. Lalu pigawe dina buku pancen. Lah, kerjakan di buku tugas. Nah, kalau ini tidak cukup, boleh dikerjakan di buku tugas ya, disamakan. Nanti halaman juga di ditulis biar ketahuan. Nah, di sini coba nih silih di sini kan tadi udah silahkan atau coba ayeuna jieun kalimat menurut kata-kata yang mengandung kata silih di bawah ini gitu. Lalu di sini kerjakan di buku tugas. Nah, namanya itu tugas ya. Nah, di sini silih toel. Nah, kata silih toel itu berarti saling noel gitu, saling saling toel ya. Toel itu ya noel, noel gitu, toel, saling toel ya. Silih toel itu saling toel. Silih pelong. Nah, silih pelong itu silih melihat juga sama, silih pelong itu saling melihat ya, saling melihat, silih pelong itu saling melihat. Silih genti, nah berarti saling mengganti ya, saling gantian atau saling gantian gitu, silih ganti itu. Lalu silih sangka, nah silih sangka itu saling menyangka ya, saling sangka. Sangka itu ya sangka sangka baik ya, mudah-mudahan sangka baik semua ya, sangka saling sangka gitu, tapi biasanya saling sangka buruk gitu biasanya seperti itu. Jadi saling sangka. Nah, saling sangka itu silih sangka itu saling menyangka. Nah, seperti itu. Lalu saling reret, saling reret. Nah, saling reret itu saling melihat juga sama, cuman artinya dari samping gitu kan, saling reret gitu, dari samping. Kalau reret itu, kalau pelong itu dari depan, kalau reret itu dari samping. Tetap aja saling menatap tapi dari samping ya, saling ini melirik. Oh, saling reret itu melirik ya, saling melirik. Sama melihat juga itu ya, saling melirik. Silih reret itu saling melirik ya, silih reret itu saling melirik. Silih simbeh. Nah, silih simbeh ini saling mengalungkan air. Nah, saling menyiram berarti ya, saling menyiram. Wah, silih simbeh itu saling menyiram. Biasanya pas waktu wudhu kan ya, kalian saling simbeh. Nah, silih simbeh. Nah, itu saling menyiram ya, itu namanya silih simbeh itu. Biasanya kan suka bercanda silih simbeh. Nah, itu saling saling siram gitu. Biasanya itu ya, di silih simbeh itu. Lalu silih toong. Nah, silih toong nih. Silih toong itu silih ngintip. Nah, awas tuh, silih toong itu silih ngintip. Nah, kalau menurut ini silih ngintip. Sama juga ini menatap sebenarnya mah ya. Silih itu tapi menatap. Cuman ininya beda. Saling toong itu hanya satu mata yang yang digunakan. Jadi silih toong, silih ngintip saling ngintip. Nah, seperti itu. Saling toong itu. Lalu silih cekel. Nah, silih cekel itu saling pegangan. Silih cekel itu saling pegangan. Silih tanya yaitu saling bertanya, ini masih ditanya itu. Silih bere ya saling saling memberi gitu, saling memberi, silih bere itu. Nah, jadi kalian nanti buat kalimatnya. Contohnya Bapak udah bikin kalimat seperti ini ya, menggunakan bahasa Sunda. Nah, Nina jeung Nuni silih toel keur di kelas. Nah, pada waktu di kelas waktu bercanda saling menoel. Nah, jadi Nina dan Nuni saling toel lagi di kelas ya, ker di kelas itu lagi di kelas ya. Jadi Nina dan Nuni saling toel, jadi saling toel ya, ya saling ini noel gitu, saling toel ker di kelas itu lagi di kelas lah, saling toel lagi di kelas. Nah,
jadi jangan bercanda ya kalau di kelas. Kalau di kelas perhatikan guru yang sedang menjelaskan. Nah, lalu silih pelong, silih genti, silih sangka, silih reret, silih simbe, silih toong, silih cekel, silih tanya, silih bere. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas ya. Seperti Bapak ini bikin kalimat Nina jeung Nuni silih toel keur di kelas. Nah, berarti Nina dan Nuni saling toel lagi di kelas seperti itu. Nah, selanjutnya, panggelar bahasa. Nih, mungkin 2 halaman lagi nih, Bapak nih. Kita mengejar materi ya. Nah, panggelar bahasa. Nah, di sini panggelar bahasa itu biasa panggelar bahasa. Nah, yaitu menggelar bahasa ya. Yaitu penggelar bahasa itu menggelar bahasa ataupun istilahnya bahasa yang luas ya, meluaskan bahasa. Nah, di sini aksara A ya, bagian A ya, bagian A. Ngagunakeun kalimat parentah. Nah, sekarang menggunakan kalimat perintah. Nah, ngagunakeun kalimat parentah itu menggunakan kalimat perintah. Nah, ini panggelar bahasa itu iya bahasa yang luas gitu, panggelar bahasa yang luas. Ngagunakeun kalimat parentah ya, menggunakan kalimat perintah. Titenan contoh kalimat ieu dihandap. Nah, berarti perhatikan contoh kalimat di bawah ini ya. Contoh. Nah, contohnya di sini gancang. Kalimatna gancang atuh leumpangna. Nah, berarti Anda seru nih. Kan parentah ini ya. Gancang atuh leumpangna. Nah, seperti ini ya. Gancang atuh leumpangna. Nah, berarti gancang itu cepat. Cepat atuh cepat atuh jalannya ya. Yang cepat jalannya. Nah, itu gancang atuh itu yang cepat jadinya ya, artinya yang cepat jalannya gitu. Gancang atuh leumpangna, yang cepat jalannya. Nah, seperti itu ya. Lalu di sini pek jieun kalimat parentah dumasar kana kecap-kecap ieu dihandap pigawe dina buku pancen. Nah, berarti di sini kalian coba hidup ya, pancen hidup ya. Di sini coba buat kalimat perintah ya, dumasar itu berdasarkan ya, berdasarkan deh, dumasar itu berdasarkan, lupa lagi. Jadi pek jieun kalimat parentah ya, silahkan ataupun coba buat kalimat perintah berdasarkan berdasarkan kepada kata-kata di bawah ini. Nah, kata-kata ini ya 1, 2 sampai 10. Nah, lalu kerjakan di buku tugas. Pigawe dina buku pancen. Nah, di situ kerjakan di buku tugas. 1 tulis. 2 buru. 3 diajar. Nah, tulis itu tulis artinya buru itu bukan memburu hewan ya, tapi buru itu cepat. Nah, buru itu sama dengan gancang ya. Awas, buru itu berarti cepat ya. Cepat-cepat gitu, buru itu buru-buru gitu kan, istilah buru-buru atau gancang-gancang gancang itu sama dengan gancang, cepat. Lalu diajar. Nah, diajar itu belajar sama. Lalu asupkeun. Nah, berarti masukkan. Lalu calukan itu modelnya tar dulu deh ya. Calukan sebentar. Calukan itu artinya bentar. Calukan, ini kelupaan nih. Calukan. Calukan. Ntar dulu. Calukan. Calukan itu calukan itu pagawean nitah data. Calukan itu kerjaan ya, kerjaan artinya kerjaan ataupun menyuruh lah. Calukan itu menyuruh ya, calukan itu menyuruh. Calukan itu seperti menyuruh untuk ke sawah untuk mencangkul, seperti itu calukan itu. Jadi menyuruh orang untuk mencangkul, untuk petani ya, menyuruh petani untuk mencangkul di sawah. Nah, itu calukan. Nah, sebenarnya calukan ya. Lalu hitung. Nah, hitung itu menghitung, biasa hitung. Lalu dahar itu makan. Lalu yang 8 sare itu tidur. Lalu yang ke-9
regepkeun. Nah, regepkeun itu berarti perhatikan ataupun ngesimak lah, menyimak. Regepkeun itu bisa memperhatikan, bisa menyimak di situ ya. Regepkeun itu, awas nih regepkeun. Jadi regepkeun itu menyimak. Makanya suka bilang simak, lalu suka bilang perhatikan. Nah, itu regepkeun namanya ya, seperti itu. Lalu teangan. Nah, teangan itu mencari ya, mencari. Teangan itu mencari. Nah, nanti kalian buat kalimatnya seperti ini. Gancang atuh lempangna. Bapak belum buat kalimat ya, contohnya. Nanti seperti itu. Atau contoh Bapak di sini calukan ya, calukan ini. Menyuruh kan, ini menyuruh ya, menyuruh ini. Calukan gerak atuh calukan sawah teh. Nah, calukan itu mencangkul ya. Sebenarnya cangkul, calukan itu garap ataupun cangkul, calukan itu ya. Jadi gerak atuh calukan sawah teh. Nah, berarti gerak atuh garap sawah teh. Ya, garap ya modelnya gitu, seperti itu. Nah, jadi Bapak contohkan yaitu calukan. Jadi gerak atuh gerak calukan sawah teh atuh gitu kan. Gerak calukan sawah teh gitu. Gerak calukan sawah teh. Nah, berarti benar gitu. Jadi calukan itu gerak digarap gitu, maksudnya gerak dikerjakan, seperti itu calukan itu ya, seperti itu. Jadi gerak calukan sawah teh berarti seperti ini. Gerak calukan sawah teh. Nah, berarti cepat kerjakan, cepat garap ya. Garap itu cepat cangkul, bolehlah kalau ini kan mencangkul ya tadinya gitu. Cepat cangkul sawah itu gitu. Jadi dicangkulnya harus cepat gitu, karena mau ditanam padi, seperti itu. Gerak calukan sawah itu gitu, sawah teh. Nah, itu karena sawahnya mau ditanam padi. Lalu bagian aksara B ya, bagian B. Nyalin kalimat ku aksara ngantet. Nah, ini berarti salin kalimat ku huruf sambung. Nah, sekarang kita akan membuat huruf sambung. Pancen hidup, kerjakan di buku tugas. Nah, sekarang kita kerjakan di buku tugas huruf sambungnya lah ya, seperti ini. Pek salin kalimat dihandap make aksara ngantet, sing rapih serta gunakeun ejaan jeung tanda baca nu bener. Pigawe dina buku pancen. Nah, seperti sini. Coba salin kalimat di bawah ini. Make itu menggunakan aksara itu huruf, menggunakan huruf sambung. Nah, lalu sing rapih sarta, berarti yang rapih ya, yang rapih, dan sarta itu bisa dan ya, bisa serta lah, dan ataupun serta, yang rapih serta gunakan ejaan dan tanda baca yang benar. Nah, yang itu yang benar ya. Lalu kerjakan dina buku pancen. Nah, berarti kerjakan di buku tugas. Pigawe dina buku pancen, kerjakan di buku tugas. Nah, contohnya seperti ini. Dadi ulina sok jarambah. Nah, berarti itu huruf huruf sambung gitu kan, huruf sambung. Itu aksara ngantet itu huruf sambung kayak gini. Tanda bacanya harusnya titik nih di belakang nih nanti ya. Nah, di sini berarti dadi ulina sok jarambah. Nah, berarti dadi mainnya suka jauh. Sok jarambah itu suka jauh, jarambah itu jauh ya. Jarambah itu jauh. Biasanya di walungan ataupun di kali ya, di walungan anu aya kelocoran anak. Nah, eta anu kelocoran. Sok keur bareto mah loba lah. Dulu zaman dulu mah banyak ya. Bapak juga tanyain deh ke orang tua kalian. Kalau yang ada di kampung Sunda biasanya suka bagus-bagus tuh pemandangan kalinya kan, solokannya kalau zaman dulu. Nah, di situ ya, jauh itu ke situ. Jadi dadi ulina sok jarambah. Nah, berarti dadi mainnya suka jauh. Nah, jauh itu ke walungan yang ada ininya kocorannya, curugnya yang kayak gituan ya. Curug dah modelnya gitu. Sok ka curug. Nah, itu ulinnya mainnya ke curug. Kalau sekarang curug udah bayar, kalau dulu belum ya. Pas waktu dulu banget belum. Nah, sekarang mah sudah jadi tempat wisata curug itu. Nah, di sini ila mah sok ngomongkeun batur. Nah, berarti ila itu nama orang ya. Oh iya, tadi juga nama orang harusnya pakai aksara gede ya, aksara besar ya. Nanti deh pakai aksara besar. Ini Bapak salah untuk ini ya, kalimat ini Bapak kesalahan. Harusnya aksara gede. Aksara besar ya. Huruf besar harusnya yang pertama. Nah, ilah mah sok ngomongkeun batur. Nah, berarti ila suka ngomongkeun itu ya, membicarakan orang lain ya, suka ngagoreng itu suka
iya membicarakan orang lain gitu ya. Ila mah suka membicarakan orang lain. Nah, padahal ini enggak ini ya, enggak apa namanya, enggak mau orang-orang yang mau diomongkan yang mendengarkannya. Lalu ila mah sok ngomongkeun batur. Nah, berarti ila mah suka membicarakan orang lain. Nah, lalu samemeh dahar orang kudu ngadua heula. Nah, berarti sebelum makan kita harus berdoa dulu. Nah, berdoa heula berdoa dulu. Lalu yang ke selanjutnya ibnu budak sopan jeung bager kanu jadi kolot. Nah, berarti ibnu budak sopan jeung bager kanu jadi kolot. Nah, berarti ibnu anak yang sopan dan bager itu dan baik ke nu jadi ke orang tuanya, ke nu jadi kolot. Nah, ke orang tua ya, ke orang tuanya. Ibnu anak yang sopan dan baik ke orang tuanya gitu. Ke orang tua gitu, bukan ke orang tuanya saja. Jadi ke orang tua ya. Walaupun ke yang saluhureun ataupun di atas dia usianya itu sopan dan bager gitu. Seperti itu ya menurutnya. Lalu selanjutnya yaitu keur diajar mah ulah bari heureuy. Nah, lagi belajar jangan sambil bercanda. Nah, keur diajar mah ulah bari heureuy. Nah, jadi lagi belajar jangan sambil bercanda. Nah, seperti itu. Lalu dadan budak soleh tur sopan. Nah, berarti dadan anak yang soleh dan sopan. Lalu yudi hormat ka indung jeung bapak. Nah, lalu yudi hormat ka ibu dan bapak. Samemeh asup ka imah teh ucapkeun heula salam. Nah, berarti sebelum masuk ke rumah ya, ucapkan ataupun mengucapkan terlebih dahulu salam. Nah, gitu. Mengucapkan terlebih dahulu salam, mengucapkan dulu salam. Nah, seperti itu juga boleh. Lalu maman keur dipapatahan ku ibu jeung bapak. Nah, jeung bapana. Nah, berarti maman lagi di papatahan itu di omongan ya. Nah, kalau menurut kita di omongan ataupun diberitahu lah ya, diberitahu. Maman lagi diberitahu sama ibu dan bapak. Bukan diberitahu ya, tapi diberitahu ya, diberitahu sama ibu dan bapak. Nah, diberi pengertian lah gitu istilahnya, diberi papatah itu diberi pengertian ya. Nah, soalnya maman kayaknya suka ini suka iseng. Nah, jadi diberitahu sama ibu dan bapaknya seperti itu. Nah, ini dibuat kalimat aksara ngantet ya, berarti huruf sambung. Nah, jadi ini kalimat huruf sambung sampai sini buat juga ya. Lalu nomor bagian C ya, satu lagi nih, kayaknya bagian C satu lagi. Ngagunakeun bahasa hormat. Nah, berarti menggunakan bahasa hormat. Nah, kita harus menghormati, kita berbahasa berbahasa itu ada yang kepada saluhureun, sahandapeun, jeung setara. Nah, gitu kan. Itu kan ada yang di atas kita harus bagaimana, di bawah kita bagaimana ya bahasanya. Lalu dan setara bagaimana bahasanya. Itu ada 3 ya di sini. Nah, menggunakan bahasa hormat itu bahasa menghormati gitu ya. Harus bahasa menghormati. Kalian harus bahasa sopan santun gitu istilahnya kalau untuk bahasa Indonesianya. Lalu bahasa sopan santun. Nah, di sini ieu dihandap aya contoh kalimat nu ngagunakeun ragam basa. Pek geura baca. Nah, berarti ini di bawah ini ada contoh kalimat yang menggunakan ragam bahasa. Nah, ragam bahasa itu berbagai bahasa gitu ya, ragam bahasa. Pek geura baca. Nah, berarti coba cepat baca. Nah, coba geura itu cepat ya. Geura cepat baca. Nah, geura coba baca lah bisa. Coba geura baca. Coba cepat baca. Nah, seperti itu. Contoh. Pak, geura tuang heula. Nah, berarti itu. Berarti abdi bade ka pangker heula, Bu. Nah, berarti Pak geura tuang heula. Nah, berarti abdi bade ka pangker heula, Bu. Nah, berarti Pak geura tuang heula. Nah, ini ka Bapak kan? Pak geura tuang heula. Tuang itu makan, sama makan. Nah, kalau untuk bahasa Sunda itu makan arti ininya. Jadi, Pak cepat
makan dulu gitu. Lalu abdi bade kapengker heula Bu. Nah berarti saya abdi bade kapengker heula. Nah abdi ini bahasa hormat, lalu bade juga bahasa hormat. Jadi abdi bade kapengker heula Bu. Nah berarti saya mau ke belakang dulu Bu. Nah ini kan jadi kepada ibu-ibu ya, kalau kepada ibu ya itu untuk berbicaranya. Lalu pancen hidup. Nah lalu tugas kamu. Nah ayeuna pe ku hidup ilo deui kalimat ieu dihandap. Nah berarti sekarang coba oleh kamu ilo itu lihat ya, ilo itu lihat, awas, ilo atau ilo itu lihat. Jadi lihat kembali kalimat di bawah ini. Nah lihat kembali ataupun perhatikan. Ilo itu bisa lihat bisa perhatikan ya di sini. A kuring rek indit ka sakola. Nah berarti saya mau pergi ke sekolah. Nah di sini kan kuring rek indit. Nah indit itu pergi sama ya, jadi pergi ke sekolah. Nah jadi ke orang tuanya gitu. Jadi lalu abdi bade mios ka Jakarta. Tuh abdi bade mios ka Jakarta. Nah berarti saya mau pergi ke Jakarta. Nah mios juga pergi sama ya, mios juga pergi. Lalu abdi bade mios ke Jakarta. Jadi abdi mau pergi ke Jakarta sama itu juga artinya. Lalu ibu guru bade angkat ke sekolah. Nah ibu guru bade angkat ke sekolah. Nah angkat itu buat ibu gurunya ya, jadi angkat. Nah jadi ibu guru mau pergi ke sekolah. Pergi juga indit mios angkat itu pergi sama pergi artinya. Cuman di sini bahasa hormatnya untuk bahasa Indonesia ya, bahasa hormatnya itu indit bagi kuring untuk kuring, mios untuk abdi, angkat untuk ibu guru ataupun saluhureun kita ya, seatasin kita itu usianya. Baru kita angkat. Seperti bapak bade angkat ke kantor. Nah itu kan bapak bade angkat ke kantor. Lalu ibu bade angkat ke pasar. Nah itu seperti itu. Lalu kalau kuring abdi itu ada indit ada mios. Nah seperti itu. Nah contoh lagi di sini. Pek ku hidup larapkeun ragam hormat ieu dihandap karena kalimat nu merenah. Nah berarti coba sama kamu larapkeun itu berarti buat ya, bisa buat ataupun bisa bikin buat ya, buat itu. Coba oleh kamu buat ragam hormat. Nah larapkeun ragam hormat berarti beragam hormat di sini ya, kata-kata hormat di sini di bawah ini kepada kalimat numerna. Nah kepada kalimat yang baik. Nah kepada kalimat yang ini yang sesuai, yang pernah itu numerna itu sesuai ya, yang pernah sesuai ya kalimat numerna kalimat yang sesuai ya, benar sesuai, pernah itu sesuai. Coba nih di sini Bapak suku sampean. Nah berarti suku itu sama dengan sampean. Suku itu berarti kaki, sama sampean juga kaki ya sebenarnya kalau menurut bahasa Sunda. Lalu yang selanjutnya yaitu awak, salira. Nah awak itu badan, salira juga badan sama arti Indonesianya. Lalu deket caket. Nah deket ya deket, dekat. Caket juga dekat sama artinya. Eleh kawon. Nah eleh itu berarti kalah ya, eleh kalah. Kawon juga kalah sama. Cuman kawon itu nanti untuk siapa. Lalu ngora itu anom. Nah ngora itu berarti muda ya, anom itu muda juga sama. Tulus cios. Nah tulus itu berarti tulus berarti jadi, tulus itu jadi, cios juga jadi, itu cios gitu, jadi tulus. Nah, jadi cios ente ya ke pasar teh seperti gitu kan. Nah itu nanyakeun, bahasanya nanyakeun, jadi bahasa hormat itu. Lalu selanjutnya bae sawios. Nah bae itu keun bae ataupun boleh gitu, kembali itu boleh. Lalu sawios juga boleh. Lalu indit angkat. Nah indit angkat udah ada di sini ya, indit sama angkat. Lalu injem nambut. Nah injem nambut juga itu minjem ya, minjam. Injem itu agak sedikit belum lemas ya, lemasnya itu atau hormatnya itu nambut ya. Lalu selanjutnya burit jeung sonten, bukan berit ya, burit ya, burit jeung sonten. Burit sore, sonten juga sore namanya gitu, sore gitu kan, petang kalau untuk itu petang ya. Nah burit atau sonten itu sore ataupun petang. Nah seperti itu ya. Jadi nanti kalian bikin kalimatnya. Contoh nih Bapak contohkan nih. Nah
awak abdi nuju teu damang. Nah, di awak nih, berarti nomor 2 ya. Awak abdi nuju teu damang. Salira Asep nuju teu raraos. Nah, teu raraos teh kan untuk ini, untuk orang lain teu raraos. Nah, jadi awak abdi nuju teu damang. Salira Asep nuju teu raraos. Nah, berarti salira itu sama, badan Asep nuju teu raraos. Teu raraos itu teu damang atau sakit ya, sakit. Teu damang itu sakit, teu raraos juga sama sakit ya. Nuju itu lagi. Abdi ya abdi, Asep ya ke Asep. Jadi Asepnya lagi ini ya. Salira, oh salira Bapak Asep ya, harusnya Bapak, ada bapaknya ya. Kalau Asep itu setara ya. Jadi salira Bapak Asep nuju teu raraos. Nah, ada bapaknya ya. Nanti Bapak akan inian. Jadi awak abdi nuju teu damang. Salira Bapak Asep nuju teu raraos. Nah, yang lainnya suku sampean deket caket kalian bikin sendiri-sendiri seperti ini ya. Silakan bikin kalimatnya ya di buku tugas. Awas di buku tugas. Nanti alhamdulillah sudah selesai pembelajarannya ya. Nanti kalau sudah selesai ya, kalau sudah selesai kalian buat, nanti di pas waktu PAS, setelah PAS bahasa Sunda, buku tugas dan buku paketnya dikumpulkan ke Bapak. Makanya dari sekarang kalian bikin ataupun apa yang telah ditugaskan silakan diisi. Baik itu buku paket Sunda ataupun buku paket tema yang lain ya, seperti itu, tema yang lain. Silakan diisi karena itu akan menambah nilai rapot kalian seperti itu ya. Jadi cukup sekian dari Bapak ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pembelajaran kita hari ini dicukupkan. Kita selanjutnya dicukupkan sekian. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini ya, terlebih dahulu kita berdoa. Sebelum selesai kita berdoa bersama-sama di dalam hati ya, atau berdoa dalam hati bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.